Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfina dari program studi pendidikan kimia dengan NIM 23162082. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Kekerasan dalam Dunia Pendidikan. Nah, di sini latar belakangnya sendiri itu adalah kekerasan dalam dunia pendidikan adalah suatu hal yang sangat tidak diinginkan dan tidak dapat diterima. Pendidikan seharusnya menjadi lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua siswa dan guru. Kekerasan dalam bentuk apapun, baik itu fisik, verbal, ataupun emosional, dapat memiliki dampak jangka panjang yang merugikan pada kesejahteraan mental dan fisik para individu yang terlibat. Kekerasan dalam dunia pendidikan dapat mengganggu proses belajar mengajar dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan siswa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bekerja sama dalam menciptakan budaya sekolah yang mengutamakan keselamatan, penghargaan, dan penghormatan. Pendidikan harus menjadi tempat di mana ide-ide dan perspektif yang berbeda dihargai dan konflik diselesaikan dengan cara yang konstruktif dan damai. Penting juga untuk melibatkan semua pihak terkait termasuk siswa, guru, orang tua, ataupun pihak sekolah. Lanjut, kita ke rumusan masalah. Di sini ada 4. Yang pertama, apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan di sekolah? Yang kedua, bagaimana solusi untuk menangani masalah kekerasan di sekolah? Yang ketiga, apakah dampak bagi siswa yang mengalami kekerasan di sekolah? Dan yang keempat atau yang terakhir, apa saja bentuk-bentuk kekerasan di sekolah? Kita lanjut yang ketiga. Tujuannya di sini itu ada 4 juga. Yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kekerasan di sekolah. Yang kedua, untuk mengetahui solusi agar dapat menghindari kekerasan di sekolah. Yang ketiga, mengetahui dampak yang ditimbulkan siswa menjadi korban kekerasan. Dan yang terakhir atau yang keempat, mengetahui macam-macam bentuk kekerasan di sekolah. Nah, kita ke materi yang pertama, yaitu faktor-faktor terjadinya kekerasan di sekolah. Kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya. Yang pertama, ada dari guru. Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan guru melakukan kekerasan pada siswa. Yang pertama, kurangnya pengetahuan bahwa kekerasan baik fisik maupun psikis tidak efektif untuk memotivasi siswa atau merubah perilakunya, malah beresiko menimbulkan trauma psikologis dan melukai harga diri siswa. Yang ketiga, adanya masalah psikologis yang menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi hingga guru yang bersangkutan menjadi lebih sensitif dan reaktif. Yang terakhir, adanya tekanan kerja, target yang harus dipenuhi oleh guru baik dari segi kurikulum maupun prestasi yang harus dicapai siswa didiknya, sementara kendala yang dirasakan untuk mencapai hasil yang ideal dan maksimal cukup besar. Nah, faktor yang kedua itu ada dari siswanya sendiri. Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya kekerasan adalah sikap dari siswa tersebut. Sikap siswa tidak bisa dilepaskan dari dimensi psikologis dan kepribadian siswa itu sendiri. Kecenderung sadomasochisme tanpa sadar bisa melandasi interaksi antara siswa dengan pihak guru, teman, atau kakak kelas ataupun adik kelasnya. Nah, faktor yang ketiga di sini itu ada dari keluarga sendiri. Faktor-faktornya itu ada 2. Yang pertama, orang tua mengalami masalah psikologis. Di sini, jika orang tua mengalami masalah psikologis yang terlalu berat dan hingga berlarut-larut,
bisa mempengaruhi pola hubungan dengan anak. Yang kedua, keluarga fungsional. Keluarga yang salah satunya sering memukul atau keluarga yang sering konflik terbuka tanpa adanya revolusi akan mempengaruhi interaksi, komunikasi, dan bahkan pengukuran belajar si anak. Nah, faktor yang terakhir itu ada dari lingkungan. Tak dapat dipungkiri bahwa kekerasan yang terjadi selama ini terjadi karena adanya faktor lingkungan juga. Ya, diantaranya yang pertama itu adanya budaya kekerasan, yang kedua adanya tradisi, dan yang ketiga atau yang terakhir tayangan televisi yang berbau kekerasan. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu solusi untuk menangani kasus kekerasan. Di sini ada beberapa juga. Yang pertama itu menata ulang sistem pendidikan itu sendiri, yaitu guru tidak berhak untuk melakukan kekerasan pada muridnya. Yang kedua, melakukan pengawasan dalam melaksanakan aturan-aturan dalam pendidikan yang berlaku. Yang ketiga, pembinaan kecerdasan emosi dalam diri siswa didik tersebut. Yang keempat, menumbuhkan karakter pendidikan sejak dini. Yang kelima, pantauan orang tua dalam perkembangan fisik si anaknya. Yang keenam atau yang terakhir, harus dibangun kesadaran dan pemahaman tentang kekerasan yang dampaknya kepada semua stakeholder sekolah budi dari guru, murid, kepala sekolah, dan orang tua. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan. Di sini ada 4 dampak kekerasannya. Yang pertama ada dampak fisik, yang kedua dampak psikologis, dan yang terakhir ada dampak sosial. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat atau yang terakhir, bentuk kekerasan. Di sini ada beberapa bentuk kekerasan. Di antaranya yaitu yang pertama, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan verbal, kekerasan seksual, kekerasan spiritual, kekerasan finansial, kekerasan emosional, dan kekerasan budaya. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Sangat penting bagi semua pihak, baik guru, orang tua, dan siswa, untuk mengetahui bahwa kekerasan bukanlah solusi atau aksi yang tepat, namun malah semakin menambah masalah. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat dan mengurangi terjadinya kekerasan pada siswa. Perlu diingat bahwa untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan kerjasama dari semua pihak. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.